Tarian adat khas Tanah Luwu menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat mengunjungi Desa Wisata Kambo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Sandi berkesempatan mencicipi berbagai kuliner olahan UMKM. Setelah itu, Menparekraf juga mencoba permainan tradisional gasing yang dimainkan oleh anak-anak di desa yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ini. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan agar potensi desa wisata ini, keindahan alamnya, keluhuran budayanya, kekuatan produk-produk ekonomi kreatif, kuliner termasuk ini bisa kita tingkatkan kunjungannya sebagai kebangkitan ekonomi kita. Sementara itu, di Kota Makassar, Menparekraf Sandiaga Uno sempat memperagakan kepiawaian meracik adonan es kopi cendol layaknya seorang barista. Sandi juga didaulat menjadi pembicara di acara konten kreator pemasaran kopi dan jajanan Makassar dengan menghadirkan kreator pengusaha kopi termasuk barista. Dari Palopo dan Makassar, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak dan Muhammad Nurbone Ainus melaporkan. Tersangka kasus KDRT, Rizky Bilar, bebas dari tahanan di Polres Metro Jakarta Selatan tadi malam. Suami Lesti Kejora ini diperbolehkan pulang setelah surat permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan penyidik. Sebelum meninggalkan Polres, Rizky Bilar sempat meminta maaf kepada istrinya. Kalaupun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Meski bebas, Rizky Bilar masih dikenakan wajib lapor. Kasus KDRT yang menjeratnya pun tetap diproses dengan tidak mengesampingkan permohonan penyelesaian dengan restoratif justice. Lalu bagaimana tanggapan Komnas Perempuan terkait pencabutan laporan oleh Lesti Kejora dan bebasnya Rizky Bilar? Sudah bersama kami Tias Riwiandani, anggota Komnas Perempuan. Selamat sore Mbak Tias. Selamat sore. Ya, Mbak Tias, dengan pencabutan laporan Lesti Kejora terhadap suaminya ini, apakah ini merupakan suatu hambatan penegakan hukum di Undang-Undang Pemberantasan KDRT yang kurang melindungi korban? Ya, untuk pencabutan gugatan itu hak dari korban ya, kita hargai apapun keputusannya korban. Tetapi memang ini jadi persoalan yang sering kali terjadi di dalam proses penegakan Undang-Undang PKDRT, di mana upaya-upaya damai, terutama dari pelaku dan keluarganya untuk terus menghubungi, berkomunikasi, mencari jalan damai itu selalu dilakukan. Dan ini bukan kasus pertama kalinya. Di dalam kasus KDRT, upaya-upaya damai itu dilakukan. Oke, Mbak Tias, KDRT ini kan kemarin delik aduan. Kemudian apakah jika memang pelapornya mencabut laporannya, apakah terlapor ini bisa bebas dari jeratan hukum begitu saja? Iya, kita perlu membaca utuh undang-undangnya ya. Ada pasal-pasal yang ditentukan sebagai delik aduan, ada juga yang ditentukan sebagai delik biasa. Nah, kita lihat di dalam penuntutan polisi itu didakwakan dengan pasal berapa. Nah, kalau kita melihat perkembangan berita, pelaku didakwa dengan pasal 44 ayat 1. Dan ini merupakan delik biasa karena di Undang-Undang PKDRT delik aduan itu ada di pasal 44 ayat 4. Dan ini kita melihat bahwa meskipun ada proses perdamaian, restoratif justice, Komnas Perempuan tetap merekomendasikan agar proses hukum ini tetap dilanjutkan sebagai efek jerat dan sebagai penegakan hukum, di mana Undang-Undang PKDRT dalam implementasi pelaksanaannya ini juga harus dihormati sebagai upaya penegakan hukum. Ya, Mbak Tias, apakah ke depan ini bisa menjadi presiden buruk sehingga berpotensi menyuburkan hubungan toksik dalam keluarga? Jadi ada pasangan KDRT kemudian melaporkan ke polisi, kemudian bisa mencabut laporan, kemudian damai kembali dan mungkin saja bisa terulang kembali begitu KDRT di keluarga mereka? Iya, ini menjadi potensi yang sangat besar ya, karena di dalam lingkar kekerasan rumah tangga siklusnya seringkali terjadi seperti itu. Ada kasus kekerasan, melaporkan, upaya damai, meminta maaf,
kemudian rujuk kembali, dan potensi-potensi ini terjadi. Dan di dalam hubungan rumah tangga dengan kasus-kasus KDRT yang sudah terjadi, ini menjadi relasi hubungan yang toksik. Nah, untuk masyarakat saya menyampaikan, dan untuk Komnas Perempuan sendiri juga menyampaikan bahwa ini sebenarnya menjadi kekhawatiran kita bersama ya, bagaimana undang-undang ini disusun begitu sangat mendesak dengan memperhatikan perlindungan bagi korban, tapi pada tataran pelaksanaan ada berbagai persoalan sehingga hambatan ini masih terus terjadi. Dan publik juga sangat merespon ya atas pilihan pencabutan gugatan ini, dan memang ada proses-proses di mana kasus-kasus KDRT ini menjadi kasus yang sering terjadi. Tinggal kita lihat bagaimana pola-pola terjadinya kasus KDRT itu sendiri. Kalau ditanyakan apakah ada kekhawatiran ini menjadi presiden buruk, saya rasa publik juga melihatnya ini akan menjadi presiden buruk, dan ini menjadi angin segar bagi para pelaku ketika melakukan KDRT dengan berkaca pada kasus ini, sehingga mereka akan mendorong upaya-upaya damai, sehingga keluluhan hati, simpati, perhatian, permintaan maaf, berjanji, membuat perjanjian, itu upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Oke, terakhir Mbak Tias, jadi apa yang harus dibenahi? Apakah dari regulasinya sendiri atau implementasinya oleh penegak hukum? Ya, Undang-Undang PKDRT ini kan tujuannya untuk melindungi korban, sehingga kita perlu mengawal bersama-sama memastikan implementasi dari undang-undang ini, karena memang tidak semua di dalam delik Undang-Undang PKDRT ini adalah delik aduan. Ada delik biasa yang dimana prosesnya ketika sudah dilaporkan kepada polisian, sudah ada penetapan tersangka, sudah ada penetapan penahanan. Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melanjutkan prosesnya. Tadi yang saya sampaikan, upaya kelanjutan proses ini sebagai efek jerak agar ini tidak menjadi contoh atau jurisprudensi bagi pelaku-pelaku yang lain berkaca pada kasus ini. Walaupun kita tahu bahwa alasan yang disampaikan oleh korban terkait bagaimana pertimbangan korban untuk mencabut tuntutannya atau laporannya, itu juga kita tidak bisa mengesampingkan bagaimana situasi psikologis korban yang justru merasakan bersalah dengan apa yang sedang dilakukan. Karena memang situasinya seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak Tiasri Wiyandani sudah bergabung sama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, tahun ini kembali digelar ajang kompetisi wirausaha muda mandiri 2022. Daftarkan ide serta bisnis terbaik Anda di website www.wmm.id. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.